Timnas U17 Indonesia tampil ganas dan berhasil menekuk Yaman dengan skor meyakinkan 4-1. Gol-gol dari Zahabi Goli di menit ke-15 dan Fadli Alberto menit ke-25, serta 2 gol dari Evandra Florasta di menit 87 pada titik penalti dan menit ke-89, menjadikan kunci kemenangan Garuda Muda dalam laga yang berlangsung penuh tensi ini. Yaman sendiri cuma bisa membalas lewat penalti Muhammad Al-Garas di menit ke-52. Dengan kemenangan ini, Indonesia dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 karena semua tim yang tembus ke 8 besar berhak ikut serta. Dari awal laga, anak-anak asuh Nova Arianto langsung tancap gas. Bahkan di menit ke-9, Mirza Firjatullah sempat membobol gawang Yaman lewat umpan tarik. Sayangnya gol itu dianulir wasit karena offside. Yaman balas menekan, tapi peluang mereka di menit ke-14 lewat Ali Dalio masih belum tepat sasaran. 1 menit kemudian Indonesia benar-benar membuka skor. Zahabi Goli melepaskan tembakan voli kaki kanan yang indah. Bola menghantam mistar bagian dalam dan memantul ke gawang. Goli pun merayakan dengan selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Goli kembali terlibat dalam gol kedua 10 menit setelahnya. Saat mencoba menembak, ia malah terpeleset, tapi keberuntungan memihak. Bola yang lemah itu malah menjadi umpan manis untuk Fadli Alberto, yang saat itu lepas dari kawalan bek Yaman, langsung menyundul bola dan masuk ke gawang. Skor menjadi 2-0 untuk Indonesia. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia hampir menambah keunggulan lewat peluang Putu Panji dan Evandra Florasta. Sementara Yaman juga punya 1 peluang emas, tapi Dava Al-Qasemi tampil sigap di bawah mistar. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 2-0 untuk Indonesia. Masuk ke babak kedua, Yaman coba bangkit pada menit ke-51. Mereka dapat penalti setelah Putu Panji dianggap melanggar Kareem Abdul Latif. Muhammad Al-Garas sukses jadi eksekutor dan memperkecil skor menjadi 2-1. Yaman makin bersemangat dan sempat bikin ancaman lewat Esam Al-Sakaf, tapi lagi-lagi Dava tampil sigap. Indonesia baru bisa kembali lepas dari tekanan di menit 10 terakhir. Nasril Alvaro sempat punya peluang, tapi belum akurat. Hingga akhirnya di menit ke-86, Raffi Rasik yang dijatuhkan di kotak penalti oleh kiper Yaman. Evandra maju menjadi Alcucho dengan dingin mengirim bola ke dalam gawang, mengecoh kiper lawan. Tak butuh waktu lama, Evandra kembali mencetak gol keduanya. Kali ini dari bola mentah hasil tembakannya sendiri, yang langsung disambar masuk ke gawang. Indonesia unggul 4-1 dan memastikan kemenangan yang gemilang. Dengan hasil ini, Garuda Muda resmi melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025. Misi besar tercapai dan sekarang waktunya fokus ke babak selanjutnya. Thank you for your support. Hari ini kita meraih 3 poin. Halo Garuda fans, terima kasih sudah mendukung kami. Ayo, 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 ayo. Garuda terterpukki Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia yang juga membela FC Copenhagen Kevin Dick baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup menyentil soal situasinya di klub. Dick terlihat kecewa karena jarang mendapat kesempatan bermain dan ia tak segan menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan sang pelatih Jacob Næstrup. Dalam wawancaranya dengan media Denmark, Tiplet, Dick mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat dipercaya menjadi kapten tim. Saya senang ditunjuk menjadi kapten. Itu suatu kehormatan besar. Saya mengenal klub ini sangat baik, ungkapnya. Namun di balik kebanggaan itu, Dick juga tak bisa menutupi rasa kesalnya. Ia mengaku kecewa karena tidak selalu dimainkan. Tentu saya tidak senang karena tidak bermain setiap saat. Tapi saya juga paham, kami punya banyak pemain bagus di tim. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak sependapat dengan sang pelatih terkait keputusannya itu. Spekulasi pun bermunculan.
Banyak yang menduga keputusan Nestrath mencadangkan erat kaitannya dengan perpindahan Dick ke klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach yang sudah resmi diteken pada Januari lalu. Saat ditanya soal itu, Dick memilih untuk tidak terlalu banyak bicara. Saya tidak akan membahas transfer saya ke Mönchengladbach, tapi saya tidak setuju karena tidak dimainkan, tegasnya. Ia pun menambahkan, ketidaksetujuannya itu dengan pelatih adalah hal biasa dalam sepak bola. Wajar saja kalau tidak sependapat dengan pelatih, tapi hal ini tidak pernah saya alami sebelum libur musim dingin, pungkasnya. Apakah ini pertanda hubungan Dick dan sang pelatih mulai renggang menjelang akhir musim? Kita tunggu saja kelanjutannya. Garuda terterpenting Timnas Indonesia. Musim 2024-2025 sepertinya bukan musim terbaik buat Elkan Bagot. Bek jangkung yang sempat jadi harapan lini belakang timnas Indonesia ini kembali harus menepi karena cedera. Kali ini ia mengalami cedera ankle saat latihan bareng Blackpool, klub Liga 1 kasta ketiga Liga Inggris yang meminjamnya dari Ipswich Town. Padahal awal masa peminjamannya cukup menjanjikan. Elkan langsung dipercaya jadi starter 2 kali berturut-turut di bulan Agustus. Tapi sayangnya, langkah positif itu langsung terhenti karena cedera panjang yang membuatnya absen hingga awal tahun baru. Setelah comeback di pertengahan Januari, pemain kelahiran Bangkok ini sempat mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Steve Bruce. Ia tampil dalam 8 laga beruntun dan menunjukkan ketangguhan fisiknya dalam duel-duel keras khas kasta bawah Liga Inggris. Tapi nahas baru-baru ini ia kembali harus absen dalam 2 laga terakhir Blackpool karena cedera ankle tersebut. Menurut laporan Blackpool Gazette, Bagot kemungkinan baru bisa kembali berlatih dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Masalahnya musim reguler Liga 1 tinggal menyisakan 6 pertandingan lagi dan akan berakhir pada 3 Mei. Kalau Blackpool gagal tembus ke babak playoff promosi, Bagot mungkin cuma bisa tampil di 3 pertandingan terakhir. Dengan catatan baru main 13 kali sejauh ini, ia terancam absen di hampir 2/3 masa peminjamannya. Bisa dibilang cukup tidak produktif untuk ukuran pemain pinjaman. Situasi ini makin rumit karena kontraknya di Ipswich Town juga akan habis di akhir musim. Belum ada kejelasan apakah dia akan dipertahankan, dilepas atau cari tantangan baru di klub lain. Di level timnas Indonesia, posisinya pun belum aman. Setelah sempat menolak panggilan pelatih Patrick Kluivert, masa depan Elkan di skuad Garuda juga ikut jadi tanda tanya besar. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia.